Glendale, California, hidup seorang remaja zero prestasi bernama Josh. Perlu diketahui, saat ini Glendale sudah tidak lagi menjadi kota yang indah, melainkan jadi neraka dunia yang mengerikan akibat. Begitulah sedikit narasi pembuka tentang kisah ini. Selanjutnya kita semua akan disuguhkan kehidupan Josh dengan kombinasi maju mundur berbalut komedi sebelum dan sesudah ledakan terjadi. So, kalian wajib simak baik-baik dan selamat menikmati ya. Josh memperlihatkan kepada kita semua tentang situasi kota pasca ledakan. Remaja tampan dan sedikit konyol ini sama sekali tidak merasa sedih dengan keadaan. Dia justru menikmatinya dengan cara segila mungkin. Mulai dari ngebut di jalanan menggunakan sport car, sampai pergi ke toko senjata dan mengambilnya untuk bekal pertahanan diri. Selain manusia yang berubah jadi zombie, radiasi ledakan juga membuat hewan bermutasi, contohnya seperti ini. Keesokan paginya, Josh memperkenalkan kepada kita semua komunitas antagonis dalam cerita ini, gangster kota yang kerap menculik anak kecil lalu memakannya. Baron Triumph. Tambahan lainnya, sejak ledakan terjadi 6 bulan yang lalu, kehidupan sosial kota kecil ini berubah jadi per kelompok. Setiap kelompok menguasai wilayah mereka masing-masing. Meski demikian, Josh tidak mau ikut-ikutan atau lebih memilih hidup sendiri. Selanjutnya, Josh mendatangi markas klub golf. Ia tidak menyangka, ternyata para pelajar yang hobi olahraga golf tersebut menculik kekasihnya Samaira. Awalnya Josh meminta baik-baik agar mereka mau melepaskan Samaira, namun siapa sangka meski mereka semua satu sekolah dengan Josh, diskusi tetap saja berjalan alot. It's got revenge, and drama, and fights, and love. Sebelum kita melihat aksi Josh berkelahi dengan pasukan klub golf, mari kita saksikan terlebih dahulu kisah awal pertemuan lelaki zero prestasi ini dengan Samaira. Suatu hari, Josh dipanggil menghadap kepala sekolah lalu ditanya, "Apakah kau betah berada di sekolah ini dan tinggal di California?" Josh menjawab bahwa dirinya betah dan baik-baik saja di sini. Tak lama setelah itu, Josh melihat Samaira masuk ke ruangan kepala sekolah. Memang sejak pertama kali berjumpa, Josh sudah terkesima melihat paras Samaira yang super cantik dan jelita. Singkat cerita, benih cinta tumbuh dalam hati dan hubungan keduanya pun semakin akrab. Loser! Is this what you were trying to do? Fuck in the bone! Bone? Get out of there, Angelica? Fuck! You guys keep her. You can't just leave me here, you sphincter stain. Karena merasa sedikit kecewa, gadis yang ditolong bukan Samaira melainkan Angelica. Josh bergegas pergi meninggalkannya. Tiba-tiba muncul murid satu sekolah Josh, Wesley Fish. Sebagai informasi, Fish dulunya tidak begitu akrab dengan Josh, bahkan kerap membuli. Akan tetapi saat ini Fish sudah berubah 180 derajat dan sedang berusaha menjadi remaja baik hati. Tak berselang lama, geng golf muncul dan mengejar Josh CS. It's go time. Dalam situasi seperti sekarang ini, salah satu hiburan yang paling mengasyikkan bagi para bandit adalah mengaudisi penyanyi dengan cara ekstrim. Kalau bagus diberi tepuk tangan, dan jika gagal maka akan bernasib seperti ini. Oh shit! I did it! I won! Feel like hunting some new recruits? Fix, Josh, Angelica, dan Fish sekarang jadi teman akrab. Josh menyampaikan tujuan terbesarnya saat ini kepada dua temannya tersebut, yaitu mencari Samaira. Josh begitu bersemangat menceritakan kisah cintanya sekaligus mengungkapkan keyakinan bahwa Samaira masih hidup. Lalu geng golf mendadak melintas di depan rumah. Gawat, kali ini mereka memanggil backingan yaitu Turbo Jog.
Sekedar info, Turbo adalah sosok yang paling disegani. Dia mengumpulkan semua atlet di sekolah untuk bergabung bersamanya. Mereka semua berhenti di depan rumah yang disinggahi Josh dan memaksa jagoan kita ini keluar dari rumah. Singkat kata, perang pun meletus. Gotta turn up, Turbo. We're savage AF, Turbo. Rombongan kumpulan pelajar yang kalian lihat barusan adalah para atlet. Mereka masih mencari Josh di setiap kendaraan dan bangunan yang kosong. Sementara itu, Josh sendiri berhasil sembunyi di sebuah tempat. Di sana dia membuka dan membaca kembali tulisan yang diyakini sebagai pesan dari Sameira. Sontak, membaca tulisan tersebut sama saja seperti membuka kenangan lama bersama Sameira. Josh sedikit menyesal, andai saja dia tidak pergi bersama Sam ke lapangan pertandingan football, pasti mereka tetap bersama. Sam, where are you? I can't see you, ugly. Sam! Sam! Turbojog menemukan keberadaan Josh. Kalian jangan pandang sepele. Meski Josh tidak tergabung dalam komunitas, bukan berarti dia pengecut. Lihat saja aksi remaja yang satu ini ketika bertatapan dengan Turbojog. Satu zombie wanita berjalan ke arah Fish dan Angelica. Untuknya Josh datang dan langsung menancapkan pedang ke punggung zombie tersebut. Shit, my sword! It's never what you'd expect. Lelaki yang muncul ini adalah Eli, masih murid satu sekolah dengan Josh dan kawan-kawan. Belum sempat ngobrol banyak, satu pengendara motor lain muncul dan kali ini pasti Turbojog. Josh CS langsung kabur dari lokasi. Got it! Hey! Quick! Sialnya, Eli malah menjebak Josh dengan Angelica. Rupanya, sebelum ledakan terjadi, hubungan Eli dan Josh memang tidak akrab. Anggota geng golf mendapat hukuman karena dianggap tidak becus oleh antek-antek Turbo. Kembali melihat keadaan Josh, lelaki remaja ini masih terus mengenang kisah bersama Sam. Selain itu, Josh juga mengingat sebuah momen tatkala dirinya dikerjai oleh anak-anak atlet di sekolahnya. Jika dilihat, Josh bukanlah remaja pemberani, akan tetapi Sam tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Setelah itu, Josh pergi memeriksa gedung mall dan bertemu dengan seseorang yang tampilannya seperti gembel belum mandi 6 bulan. Dengan perasaan sedikit takut, Josh coba mendekati orang tersebut bersama Angelica, sampai pada akhirnya mereka berhasil menjebak orang tersebut dan diketahui bahwa sosok ini bukanlah Sameira, melainkan guru biologi. Geng Kardashian, geng Darksbane, dan geng Steampunk mendatangi Turbo. Sepertinya para geng ini punya niat untuk berafiliasi, tapi tidak dengan Steampunk. Mereka diam-diam menyiapkan pistol lalu menembak Turbo. Ketua Steampunk merasa senang karena mengira dirinya berhasil menghabisi Turbo dan menguasai seluruh geng. Tapi semua itu hanyalah mimpi, sebab Turbo tidak mati karena yang mengenakan kostum bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Turbo masih hidup dan langsung memberi pelajaran kepada bos geng Steampunk.
Kembali ke Josh, sangat disayangkan guru biologi ini dulunya adalah wanita yang menarik. Sejak ledakan terjadi, dia malah tampak seperti ODGJ. Setelah beberapa menit terkurung dalam toko baju, wanita bernama Crumble ini seperti membelah diri untuk mengambil benda yang ia sebut sebagai kunci. Dan Josh pun ikut membantunya. Lanjut, Josh menyusuri lorong gedung dan membuka sebuah pintu, lalu bertemu dengan zombie. Untungnya pada momen kali ini, Eli dan Fish datang menolong. Setelah berhasil ditolong, mereka semua berusaha melarikan diri. Tiba-tiba, seorang bikers muncul dan sempat terjadi baku hantam dengan Josh CS. You better be worth it. Come on. Regresen a esos niños o te convierto. Crumble terkapar lemas karena lapar, sementara Eli dikurung oleh Fish sebagai bentuk balas dendam masa lalu. Ya, kedua orang ini dulunya juga tidak begitu akrab. Eli dikenal suka membuli murid lain. Josh sendiri saat ini sedang berada di toilet. Kemudian secara kebetulan dirinya bertemu dengan Josh versi masa lalu. Entah ini nyata atau hanya sebuah visual kenangan, entahlah. Yang pasti Josh masa lalu adalah seorang pria yang pengecut. Lengan Josh terkena gigitan zombie, dia sekarang mencoba mengeluarkan racun zombie dari tubuhnya. Sedangkan Josh versi masa lalu sedang dihajar babak belur oleh murid dari klub football. Loser. Later. Gara-gara mengeluarkan racun zombie, Josh harus rela jari tangannya terputus. Potongan jari Josh disantap oleh Crumble, sedangkan Josh sendiri mendadak pingsan karena kehabisan banyak darah. Fish langsung mengamankannya. Angelica sedikit menceritakan kisah kehidupannya. Sang ayah menginginkan dirinya menjadi seorang pakar kimia. Permintaan tersebut sangat jauh dari cita-citanya saat ini. Angel sangat ingin menjadi bos mafia sekaligus ratu obat-obatan haram. Eli melakukan negosiasi dengan Angelica. Apabila ia dibebaskan, maka dia akan memberikan obat untuk Josh agar bisa sembuh. Namun tampaknya negosiasi tersebut tidaklah berjalan mulus karena Angelica sama sekali tidak percaya dengan Eli. Angelica dan Fish pergi ke toko obat dan Josh ditinggal berdua dengan Crumble. Semoga saja guru biologi ini tidak menyantap muridnya yang zero prestasi tersebut. Sampai di toko obat, Angelica dan Fish langsung bergegas mencari antibiotik. Di luar gedung, tampak banyak sekali zombie lapar yang mencoba masuk. Angelica tak ingin berlama-lama, dia langsung mengajak Fish keluar dan meninggalkan lokasi. Di area luar, mereka bertemu dengan salah seorang kenalan yang sudah berubah jadi zombie. Lalu muncullah sejumlah perempuan dari dalam mobil. Mereka dikepalai oleh Demi. Sebagai informasi, Demi juga tidak senang dengan geng Turbo. Mereka menuding Fish adalah anggota Turbo dan sekarang pria berkulit hitam ini akan dihabisi. Angelica tidak mau hal itu terjadi dan meyakinkan Demi kalau Fish tidak tergabung dalam geng Turbo. Ketua geng Stempang saat ini berada di ruang interogasi milik geng Turbo. Awalnya pria bertubuh besar dan berkacamata ini mengira dirinya telah dimaafkan, namun ternyata tidak. Dia tetap diberi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Fish dan Angelica dibebaskan, kemudian mereka langsung pulang ke markas. Sementara itu, Josh tampak semakin akrab dengan Crumble. Mereka sedang menyantap makan malam bersama. Tak lama setelah itu, Fish dan Angelica pun sampai di markas. Keesokan paginya, Fish dan Angel mengajak Josh ke bagasi mobil untuk melihat temuan mayat. Menurut informasi yang disampaikan Angel, mayat tersebut adalah Sam dan Josh sangat sedih melihat kekasihnya sudah tidak bernyawa. Tapi tunggu, mayat ini bukanlah Sam, melainkan mayat orang lain yang dibuat seperti kekasih Josh tersebut. Tujuannya agar Josh cepat move on dan berhenti mencari Samira. Entah ada angin apa, Fish mendadak unjuk kebolehan ilmu bela diri yang ia miliki.
Josh tidak mau kalah, dia juga ikut memamerkan skill dan hasilnya pun caur. Sekarang mari kita bahas lagi tentang Baron Triumph. Nama besar Baron Triumph bisa mewakili personal sekaligus komunitas. Nama asli pria tersebut adalah Michael Francis Xavier Burr yang dulunya sempat menjadi kepala sekolah. Turbo dan pasukannya berhasil menemukan keberadaan Josh menggunakan cara lama berupa pantulan cermin. Sementara itu, Angelica sedang berusaha merubah penampilan Crumble kembali seperti dulu dengan harapan guru biologi ini bisa sembuh seperti sedia kala. Untuk membantu memperbaiki penampilan Crumble, Eli dilepaskan oleh Angel dari kurungan. Josh dan Fish sedang berusaha melarikan diri dari kejaran musuh. Kebetulan geng golf menemukan posisi kedua remaja tersebut. Beberapa menit kemudian, Turbo juga muncul di lokasi yang sama. Ketika mereka bersiap untuk bertarung, satu boneka beruang menghampiri mereka. Ternyata boneka tersebut sudah dipasang peledak dan... I'll be your friend. It's Mr. Bearman. What's your name, guy? Huh? Josh dimasukkan ke dalam tahanan di markas Turbo. Sekarang dia sedang mencari cara untuk kabur dari sana. Kita intip sejenak aksi Angel dan Eli mendandani Crumble. Kedua remaja ini tampaknya sukses besar dalam merubah penampilan guru biologi mereka. Josh berhasil membuka gembok dengan alat seadanya. Tak lama kemudian alat tersebut tidak sengaja jatuh dan ditemukan oleh seorang anak buah Turbo. Untungnya anak buah Turbo tidak mempermasalahkan dan justru membantu Josh keluar. Nasib sial harus dialami oleh Fish karena alat milik Josh tiba-tiba rusak. Otomatis Fish akan sulit keluar dari sini. Josh diberitahu oleh anak buah Turbo kalau kunci ada di dalam ruangan Baron Triumph. Ketika dia pergi mencari kunci tersebut, Baron pulang dan disinilah momen Josh pertama kali melihat wajah asli Baron. Dia cukup terkejut karena Baron adalah mantan kepala sekolah. Baron mengungkapkan mengapa dirinya sangat gemar menyantap daging anak kecil. Menurutnya daging manusia lebih tinggi proteinnya dibandingkan segelas susu. Antara jijik dan kesal, Josh menyerang Baron dan membebaskan satu orang sandera. Josh melanjutkan serangannya terhadap Baron sampai akhirnya mantan kepala sekolah tersebut terjebak dengan todongan pedang. But all the adults leave, and what happens? You killed her. Left her for dead. If you didn't kill her, then who did? Full of roast cereal, so I'm gonna stuff you. I'm gonna stuff you. You love kids. I'm changing. I don't know into what, but I... Sepertinya Crumble tidak bisa kembali menjadi normal meski penampilannya sudah diperbaiki. Sekarang Crumble merusak lagi dandanannya dan mengajak Angel menjadi monster seperti dirinya. Tak lama kemudian Josh dan Fish sampai ke markas. Mereka tidak hanya berdua, melainkan membawa para murid lainnya untuk tinggal di sini. Name is Michael Francis Xavier Burr. Like flowers grow into their best self, but today I inspired one kid to find his true self and turn us into monsters. Hari ini Josh disibukkan dengan mendata semua penghuni baru di markas. Setelah itu dia mulai mendekor base camp agar terlihat indah. Sepertinya tempat ini akan dijadikan lokasi pesta reuni nanti malam. Sementara itu, di luar markas, tampak Fish sedang bersih tegang dengan Eli. Tiba-tiba zombie muncul dan berjalan ke arah mereka. Hey, Wes, where are you going?
Pada saat Josh dan Eli sedang membersihkan lantai markas, Fish datang dan menarik Eli. Sungguh tidak disangka, Eli dan Fish rupanya adalah mata-mata Turbo. Mereka punya rencana untuk menghabisi nyawa Josh. Beberapa saat lagi pesta akan segera dimulai. Fish mulai melancarkan rencananya untuk menghabisi Josh. Racun laba-laba diletakkan pada mahkota. Pesta dimulai, tampak semua orang larut dalam keseruan. Sebagai informasi, pesta malam ini digelar dengan sunyi atau silent party. Semua pengunjungnya menggunakan headphone. Fish mulai merasa terganggu dengan kehidupan masa lalunya di sekolah, mulai dari urusan cinta sampai karirnya sebagai atlet American football. Sementara itu, pasukan Turbo bergegas menyerang markas Josh. Kita tiba di penghujung acara. Sebagai penutup, sebuah mahkota penghargaan akan diserahkan kepada Josh atau Fish, karena memang hanya mereka berdua kandidatnya sebagai raja pesta malam ini. Semua ini berdasarkan polling, siapa yang paling pantas memakai mahkota tersebut. Sekedar mengingatkan, mahkota tersebut sudah diolesi racun. Sedikit cerita yang perlu kalian ketahui, Fish sangat terobsesi dengan sikap Bushido ala samurai. Mendadak dia sadar bahwa sikap berkhianat bukanlah sikap seorang kesatria. Selain itu, pas dan kebetulan, Fish adalah raja di pesta ini. Ketika mahkota hendak dipakaikan, Fish langsung menepisnya dan sontak. Lampu markas tiba-tiba mati, tanda Turbo sudah tiba di sini. Rupanya detik-detik sebelum Turbo masuk ke gedung, Fish sudah membocorkan rencana laki-laki jahat tersebut dan mengamankan semua orang. Sekarang, Fish muncul menghadapi Turbo 1 lawan 1. Sayang sekali adegan pertarungan Fish versus Turbo tidak ditampilkan, tapi kalian harus tahu kalau Turbo kalah. Lelaki sangar ini tampak sangat marah menerima kekalahan tersebut dan berencana menuntut balas. Sementara itu, meskipun Fish sudah sadar akan kesalahannya, dia tetap dikurung oleh Josh karena dianggap berbahaya. Di hadapan semua pengikutnya, Turbo menyampaikan, bagi siapa saja yang coba menggulingkan kekuasaannya silahkan maju ke depan. Berhubung tidak ada yang berani maju, semua pengikutnya dikurung dalam kawat besi. Kalian masih ingat perempuan yang membantu Josh kabur dari markas? Dia bernama KJ. KJ pergi bersama Josh ke markas Turbo untuk menghancurkannya. Lalu kita pantau dulu pergerakan Angelica dan Crumble. Mereka bertemu dengan Baron dan melihat pria yang hobi mengendarai motor besar tersebut masih terkurung di tahanan. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Crumble membuka mulutnya seperti hendak membelah diri. Tampaknya Crumble membelot dan ingin menangkap Angelica. Kebetulan KJ bertemu dengan teman lamanya, Arya. Menurut pantauan Arya, ada geng lain yang akan membantu mereka mengalahkan Turbo. Sementara itu, Turbo sedang menggelar sidang di markasnya untuk mencari tahu apakah ada pengkhianat di dalam kubunya. Oke, kita tinggalkan dulu urusan Turbo dan para gembongnya, dan mari kita lihat aksi Josh CS. Mereka memantau pergerakan Turbo menggunakan CCTV, belum sempat jauh mengeksplorasi, pantauan mereka langsung diketahui oleh Turbo. Tidak mau kalah dengan Josh, di markas Turbo saat ini juga sedang diadakan pesta. Sementara itu, malam semakin larut, Josh kembali melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Turbo serta antek-anteknya. Tidak sengaja Josh memperhatikan seorang wanita yang ada di dalam rombongan di belakang Turbo, dan dia adalah... Josh menyampaikan kepada semua teman-temannya di markas bahwa kekasih hatinya yang selama ini dicari, Samaira, masih hidup. Ia meminta partisipasi kepada semua teman-teman untuk membantunya mencari Sam. Selain itu, kabar menariknya adalah Eli dan Fish diusir dari markas.
Angelica saat ini bergabung dengan Demi dan tidak lagi bersama Josh. Sementara itu, si guru biologi yang kembali ke settingan awal merasa sudah sangat akrab dengan Angel, pergi keluar markas dan mencarinya. Tak butuh waktu lama, Crumble pun berhasil menemukan Angelica. Eli sangat gigih berusaha untuk membuat dirinya kembali ke dalam markas. Kali ini aksi kocak pun ia tampilkan dengan menyamar sebagai Robbie Yahudi untuk mengelabui Josh. Namun sayang, aksinya pun langsung ketahuan. Sekarang waktunya spill keadaan perempuan yang paling dicari oleh Josh. Tidak lain tidak bukan adalah Sam. Saat ini remaja cantik tersebut bekerja sebagai koki di markas Turbo. Angel, Crumble, dan sejumlah orang lainnya yang baru bergabung dengan Demi saat ini sedang diuji di dalam arena. Mereka dipaksa untuk melawan para zombie. Begitu sampai ke arena, awalnya semua berjalan mulus. Tiba-tiba satu zombie nyaris menerkam Angel dari belakang dan Crumble pun sigap membackingi. Josh merasa kalau Eli berhasil masuk ke dalam markas dan sekarang sedang berada di rooftop. Pas diperiksa, ternyata Josh keliru, sebab yang berada di rooftop adalah Mavis. Ngomong-ngomong, semua aktor yang bermain dalam film ini tidak ada yang gagal secara fisik dan penampilan, bukan? Apakah kalian setuju? Crumble ditangkap oleh Demi dan pasukannya. Mendadak Demi teringat dengan guru biologinya tersebut dan skandal yang pernah dilakukan dengan kepala sekolah. Selain itu, Crumble sendiri kembali mengingat asal-usul mengapa dirinya jadi seperti sekarang. Ternyata baru diketahui kalau mantan kepala sekolah yang sekarang menjadi Baron Triumph mendorong Crumble gara-gara berseteru sehingga mengalami benturan keras yang berakibat jiwanya terganggu. "Aku tidak gila," ucap Crumble sedih. Demi selaku pimpinan geng Cheermazon melakukan polling apakah Crumble pantas diangkat sebagai anggota atau tidak. Angel yang melihat voting ini merasa tidak fair. Dia tidak ingin hanya dirinya saja yang diterima, sementara guru biologi ini tidak. "Kalau memang begitu, aku dan Crumble pergi dari sini," tegas Angel. Mendengar ancaman tersebut, akhirnya Only Angelica passed the gauntlet. Welcome to the Cheermazons. Sam dan Mona mempersembahkan teman mereka, Barry, kepada Baron sebagai menu makanan. Mungkin terdengar gila, tapi upaya ini dilakukan dalam merencanakan sebuah kudeta besar politik. Barry sama sekali tidak keberatan dijadikan tumbal karena ia sudah tidak memiliki keluarga. Josh masih bersama dengan Mavis di rooftop dan saling berbagi cerita. Seperti biasa, Josh tidak pernah berhenti mengenang Sam dan mengungkapkan semua kisahnya bersama remaja cantik tersebut. Di akhir cerita, Josh mengatakan kalimat yang mengejutkan, "Sebenarnya aku sudah putus dengan Sam." Kita kembali ke kisah masa lalu terkait polemik hubungan Sam dan Josh. Rupanya Josh sedikit ilfil dengan Samira karena remaja cantik ini sangat liar alias sudah kencan dengan banyak lelaki, sementara Josh sendiri tidak. Lelaki yang kerap mendapat bully di sekolah ini masih polos, atau lebih tepatnya bukan lelaki yang suka gonta-ganti pacar. Suatu hari ketika Josh dan Sam sedang menghabiskan waktu bersama, dia dapat panggilan telepon dari sang ibu yang mengabarkan kalau ayahnya meninggal dunia. Josh kaget bukan main dan merasa sangat kehilangan. Saat ini Josh benar-benar tidak ingin diganggu. Kehilangan ayah serta kehidupan liar Sam benar-benar membuat Josh merasa penat. Imbasnya, hubungan dua sejoli ini pun berakhir. Hari ini, para bandit berkumpul di gedung sekolah untuk menyaksikan Baron versus Turbo dan hasilnya Baron sebenarnya tidak sejahat atau semenyeramkan yang kita bayangkan, sebab dia ingin geng atau komunitas ini kembali normal, tidak lagi kacau seperti sebelumnya pada saat dipimpin oleh Turbo. Terlepas dari rencana Baron ini benar atau tidak tulus, biar waktu yang menjawab. Eli menyelinap masuk ke markas Josh dan menyampaikan informasi kalau Turbo sudah tamat dan sekarang Baronlah yang berkuasa. Selain itu, Eli juga memberikan informasi penting soal Sam. Gadis yang dicari Josh tersebut saat ini berada dalam kelompok Baron. Sekadar untuk diketahui, sebelumnya Baron dan Turbo berada dalam satu komunitas. Akan tetapi, Turbo lebih sering menyendiri untuk mencari mangsa.
Josh dan Eli sedang merencanakan sesuatu yang besar. Masih ingat dengan kostum Baron Trium milik Eli? Kostum tersebut diminta Josh untuk digunakan kembali oleh Eli. Dugaan sementara, mereka akan membawa Sam tanpa harus terjadi perkelahian. Tiba-tiba, Hoyles muncul dan menyerang Eli karena dia mengira ini Baron. Begitu Hoyles tahu kalau ini adalah Eli, entah mengapa dia langsung lari-lari terbirit-birit. Hey! That's not Burr! That's Eli Kardashian! Fuck! Yeah, you better fucking run! Kacau, serangan Hoyles barusan membuat Eli sekarat dan meninggal dunia. Setelah itu, Josh mengenakan pakaian ala Baron Trium lalu masuk ke dalam markas bos bandit tersebut. Di sana, tanpa butuh waktu lama, dia langsung bertemu dengan Samira. Awalnya Sam ingin menghajar Josh karena dikira Baron, tapi semua itu tidak jadi dilakukan. Kita mundur sejenak ke 36 menit sebelum ledakan. Baron mengajak semua anggota ke halaman sekolah. Mereka semua diperlihatkan sosok zombie lapar yang menyantap hewan. Kemudian Baron menanyakan kepada pengikutnya apakah di sini ada yang bisa meluncurkan misil konvensional. Tidak ada yang menjawab. Lalu Baron menyuruh anggotanya memukul bola golf. Salah satu anak buah Baron kesal, dia mematahkan stik dan melemparnya. Sementara itu, Sam dan Josh masih hidup pasca ledakan dahsyat terjadi, tapi sayang, sepertinya Sam tidak bisa mendengar, telinganya rusak akibat ledakan. Setelah itu, Sam dibawa ke markas dan menyampaikan informasi tentang rencana turbo kepada para perempuan penghuni camp. Josh dan Sam lanjut siap-siap, mengganti kostum dan menyiapkan senjata. Setelah itu, pasangan kekasih ini mencari Angelica ke markas komunitasnya, sekaligus menyampaikan kalau mereka sangat membutuhkan bantuan untuk menghadapi Baron Trium. Josh dan Sam selanjutnya pergi menemui Fish. Tujuan mereka juga sama, yaitu mengajak pemuda penyuka bela diri kungfu tersebut berafiliasi. Ringkas cerita, sekarang semua orang dari berbagai komunitas sudah berkumpul di satu tempat, dan Josh mengajak mereka untuk menyelamatkan dunia. Josh sampai ke markas Baron. Angelica yang melihat temannya tersebut datang merasa sangat senang. Baron yang merasa sok pede memberi isyarat kepada semua anggotanya untuk menyerang. Despertafaru! War cry, Despertafaru! Hike! I got us an army. Josh langsung menemui Angelica dan menyelamatkannya dari tempat ini. Mengerikan, di markas Baron ada sebuah nuklir aktif. Salah sedikit saja, senjata dahsyat ini bisa langsung meledak. Sementara kedua pasukan masih bertempur, Angel mengajak Josh untuk mencari Crumble. Tidak butuh waktu lama bagi Josh untuk menemukan guru biologi tersebut. Begitu Crumble melihat Josh, dia langsung menyerang, tidak tahu kalau lelaki ini adalah temannya. Crumble! Catch me later! Melihat Sam sudah tidak berdaya, Josh langsung menancapkan benda tajam ke dada Baron dari belakang, dan kepala sekolah ini pun langsung tewas di tempat. Beberapa detik kemudian, Baron bangkit. Dia mengaku tidak akan tewas hanya karena tombak. Why'd you stab me if you knew I wasn't gonna die? Peanut butter? Fuck you.
Sam keluar dan mendamaikan dua kubu yang sedang berperang. Lalu lanjut, Sam minta izin kepada mereka semua agar mengizinkan Crumble pergi menjinakkan peledak. Sampai di depan nuklir dan berhubung benda ini sulit dijinakkan, Crumble menyuruh semua anak-anak menjauh dari lokasi. Jikapun gagal, biarkan dia saja yang mati. Ya, Crumble belum mati, dia masih ada bersama Josh dan kawan-kawan. Padahal sebelumnya, mereka semua mengira Crumble meninggal dunia. Hal ini sungguh benar-benar menjadi sebuah kejutan. Josh sangat bahagia dengan kemenangan ini, dan dia langsung mengajak Sam untuk merayakannya di dalam markas. Mendengar ajakan tersebut, Sam merasa biasa saja. Ia memilih pergi meninggalkan Josh dan menjadi ketua komunitas. Padahal sebagaimana kita tahu, tujuan dan pengorbanan Josh sepanjang kisah ini hanya satu, yaitu untuk bertemu dengan Sam. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!